Tahukah Anda ternyata ada beberapa posisi seks yang ternyata bisa mengganggu dan membuat permasalahan pada jantung Anda? Halo Bapak Ibu sekalian, selamat datang di channel Sehat Bersama. Apa kabarnya? Pernahkah Anda merasa khawatir saat ingin berhubungan intim? Apalagi setelah berusia 50 tahun. Anda takut jantung berdebar kencang, nafas tersengal atau bahkan mengalami hal yang tidak diinginkan. Percaya atau tidak, satu kesalahan kecil dalam memilih posisi seks bisa berakibat fatal. Hari ini kita akan bongkar tuntas 5 posisi seks yang ternyata berbahaya untuk jantung Anda dan bagaimana cara menggantinya dengan posisi yang jauh lebih aman dan nikmat. Tonton video ini sampai habis karena di akhir video saya punya satu rahasia penting yang tidak akan pernah Anda dengar dari tempat lain. Banyak dari kita menganggap seks itu sama seperti olahraga kan? Sebenarnya benar, tapi ada bedanya. Seks melibatkan lonjakan adrenalin dan peningkatan detak jantung yang bisa mencapai 130 denyut per menit. Untuk jantung yang sehat, ini tidak masalah. Tapi bagi Anda yang punya riwayat penyakit jantung, tekanan darah tinggi atau diabetes, kita harus lebih bijak. Posisi seks yang terlalu membebani tubuh, terutama jantung otot, bisa memicu peningkatan tekanan darah secara drastis yang bisa berujung pada nyeri dada atau bahkan serangan jantung. Jadi bukan seksnya yang berbahaya, tapi cara melakukannya. Ada beberapa jenis posisi seks yang harus dihindari. Yang pertama yaitu misionaris konvensional yang terlalu agresif. Banyak orang mengira posisi ini aman, padahal tidak selalu. Jika Anda atau pasangan Anda selalu aktif dan agresif di posisi ini, jantung bisa terbebani. Apalagi jika Anda berada di bawah, Anda bisa merasa tertekan secara fisik dan sulit bernafas. Posisi ini juga membebani lengan dan bahu yang bisa meningkatkan tekanan pada dada. Jika Anda merasa tertekan atau sulit bernafas, itu adalah sinyal dari tubuh Anda. Yang kedua, posisi cowgirl atau woman on top yang terlalu cepat tentunya. Posisi ini sering disebut posisi terbaik karena wanita mengendalikan ritme. Namun, jika dilakukan dengan gerakan yang sangat cepat dan energik, bisa memicu detak jantung hingga sangat tinggi, yang beresiko bagi Anda yang punya riwayat jantung tentunya. Terlalu banyak gerakan memutar panggul dan menggunakan otot paha serta perut secara intensif dapat membebani kerja jantung. Intinya, kendalikan ritme dan jangan terlalu memaksakan diri. Yang ketiga ada posisi berdiri. Meski mungkin terdengar romantis, posisi berdiri memerlukan banyak tenaga dari kaki dan punggung. Ini bisa memicu peningkatan detak jantung secara tiba-tiba dan membuat Anda merasa pusing atau lemas. Terlebih lagi, posisi ini membutuhkan keseimbangan yang baik dan jika Anda merasa tidak stabil, risiko jatuh bisa meningkat. Posisi ini juga membebani sendi-sendi lutut dan pinggul. Yang keempat ada posisi doggy style dengan penekanan punggung. Posisi ini bisa memberikan tekanan pada punggung dan jantung apalagi jika dilakukan dengan posisi tubuh yang tidak tepat. Jika Anda membuntuk terlalu dalam, tekanan pada perut dan dada akan meningkat yang dapat mengganggu sirkulasi darah dan kerja jantung. Yang kelima, posisi jongkok atau membungkuk dalam waktu lama. Ini akan membebani sendi dan otot yang secara tidak langsung juga membebani kerja jantung Anda. Posisi ini menyebabkan peningkatan tekanan intraabdominal yang dapat mempengaruhi aliran darah balik ke jantung, sehingga jantung harus bekerja lebih keras. Dari beberapa posisi yang tidak dianjurkan atau yang bisa menjadi tidak aman ketika dilakukan, ada juga posisi seks yang aman dan dianjurkan untuk dilakukan. Jangan khawatir, banyak posisi yang jauh lebih aman dan tetap memuaskan. Kuncinya adalah minimalkan beban dan maksimalkan keintiman. Yang pertama ada misionaris yang dimodifikasi, ya. Anda berada di bawah dengan bantal di punggung misalnya, ini mengurangi beban dan memungkinkan Anda bernafas lebih lega. Pasangan Anda bisa mengambil peran yang lebih aktif. Anda cukup berbaring santai, fokus pada sensasi sentuhan dan nikmati kebersamaan tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga. Yang kedua, berbaringlah menyamping. Ini adalah posisi favorit untuk pasien. Anda bisa berbaring menyamping dan berhadapan, memeluk pasangan dan melakukan kontak fisik tanpa perlu banyak gerakan. Posisi ini sangat intim dan minim risiko karena tidak ada beban berlebih pada jantung maupun persendian. Ini juga memungkinkan kontak mata yang lebih dalam dan dapat meningkatkan keintiman emosional.
Yang ketiga, posisi duduk ya. Coba duduk di tepi ranjang atau kursi lalu pasangan duduk di pangkuan Anda. Ini mengurangi beban pada punggung dan jantung serta memungkinkan Anda mengatur ritme dengan lebih santai. Posisi ini juga meminimalisir gerakan yang membebani sehingga Anda bisa fokus pada sensasi. Jika Anda merasa lelah, Anda bisa beristirahat atau berhenti kapan saja. Yang keempat, ada posisi spooning. Sama seperti berbaring menyamping, tapi posisi ini memungkinkan penetrasi dari belakang. Sangat nyaman, intim, dan tidak membebani. Posisi ini tidak menekan dada atau perut, dan Anda bisa bersantai sambil berpelukan. Yang kelima, ada posisi woman and top ya, dengan gerakan lambat tentunya. Jika Anda tetap ingin mencoba posisi ini, pastikan gerakan Anda lembut dan terkontrol. Ini akan menjaga detak jantung stabil. Anda bisa bergerak dengan ritme yang Anda suka, berhenti sejenak lalu melanjutkannya lagi. Posisi ini juga memberikan Anda kendali penuh atas intensitas. Ada juga beberapa tips yang bisa dilakukan sebelum berhubungan intim ya, seperti pemanasan ya, karena pemanasan itu wajib, jangan langsung tancap gas. Mulailah dengan ciuman, sentuhan, pelukan ya. Biarkan tubuh Anda rileks dan detak jantung naik perlahan. Hindari makanan berat dan alkohol. Keduanya bisa membebani jantung Anda dan membuat pengalaman seks tidak nyaman. Komunikasikan, selalu bicara dengan pasangan Anda ya. Beritahu jika Anda merasa lelah atau nyeri. Jangan paksakan diri karena seks yang sehat adalah seks yang menyenangkan dan aman untuk kedua belah pihak. Nah, sekarang Anda sudah tahu rahasianya. Jangan biarkan ketakutan merenggut keintiman Anda. Jika Anda menyukai video ini dan merasa terbantu, jangan lupa like, komen di bawah, dan subscribe ke channel ini untuk tips kesehatan penting lainnya. Dan jangan lupa, selanjutnya kita akan membahas 3 makanan ajaib yang bikin gairah Anda meletup-letup di usia 50. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap sehat dan selalu sehat.